Kesoy, ketemu lagi dengan saya di channel Serba Kesoy. Untuk video kali ini saya akan sharing impresi saya setelah memakai IM dari brand yang cukup terkenal selama beberapa minggu ini. Audio-Technica atau biasa disingkat ATH seri CKL 220ES ini termasuk IM lawas yang rilis antara 2018 dan 2019 kalau nggak salah ya. Harga awalnya 250 ribuan dan sekarang dibanting di harga 120 ribuan. Wah, kok banting harga? Gara-gara Chi-Fi nih kayaknya. Emang suaranya kayak gimana sih dibanding Chi-Fi pendatang baru? Pertama-tama kita unboxing sebentar ya. ATH CKL 220ES ini udah cukup lama di tangan saya, ya karena kegeser terus dengan IM-IM baru ya. Udah lebih dari sebulanan, dan pastinya lebih dari 150 jam waktu operasional. Fisiknya aman, dan ear tipsnya yang makin lembab, ya makin nyaman. Suara pun lebih ngepas. Oke, sebelumnya kita bedah lagi fisiknya lebih dalam ya. ATH 220ES ini punya bodi yang menurut saya nggak terlalu mungil, agak bongsor malah kalau dibandingkan housing earpiece Sony X155AP atau DBA LSS 100. Housing ATH menggunakan kombinasi material plastik dan karet yang melapisi sebagian housing. Sedangkan bagian belakang ada ukiran logo ATH. Indikator kiri dan kanan ada di permukaan housing di dekat pangkal nozzle. Nozzle ATH 220ES ini cukup besar dengan diameter sekitar 4,5 mm, ditambah lidah nozzle-nya yang cukup tebal sehingga keseluruhannya bisa mencapai hampir 5 mm. Jenis kabelnya flat dan sepertinya mengadopsi kabel leads yang sama dengan Sony X155AP. Tampilan dan dimensinya pun mirip, hanya kabel ATH terasa lebih kaku dan lebih sulit terlilit dibandingkan Sony. Efek stetoskop masih bisa terdengar, tapi cukup redam. Voice splitnya juga kecil, mungil, dan terbuat dari karet. Lanjut ke housing mic-nya yang terbuat dari plastik dengan tombol multifungsinya yang nggak kelihatan karena ada di dalam casing mic-nya. Untuk mic-nya sendiri, kualitas keluaran suaranya cukup oke dengan tipe electret condenser. Suaranya cukup dekat dan jelas via panggilan WA, walaupun bisa terganggu suara dari luar. Dan terdengar lebih bersih tapi berjarak kalau melalui panggilan pulsa. Ini adalah rekaman suara saya menggunakan mic ATH CKL 220ES. Lanjut ke jack audionya yang berjenis gold plate 3,5 mm TRRS tipe straight dengan housing dan stand relief yang terbuat dari karet yang lentur. Untuk spesifikasinya ATH CKL 220ES ini berjenis straight down IM dan dipersenjatai 8,5 mm single dynamic driver dengan rentang frekuensinya 20 Hz hingga 23 kHz. Impedansinya 16 ohm dan sensitivitasnya 100 dB per miliwatt. Untuk tes suara masih menggunakan laptop dan ponsel lawas sehari-hari saya dibantu DAC Kesoy, seperti Cyberdrive Aura. Yuk lanjut kita bedah suaranya menggunakan ilustrasi dari infografik perspektif personal saya, juga IM pembanding seperti Sony X155AP dan DBA LSS 100. Pertama bassnya, bass ATH 220ES ini punya power yang cukup besar, tapi lebih ke arah panci dibandingkan bumi. Jadi hanya ngejedum di awalnya aja, misalnya waktu memainkan bass yang besar dan lambat, seperti On My Way-nya Alan Walker atau Bandit-nya Juice WRLD, yang kurang menggembung penuh dibandingkan Sony X155AP atau DBA LSS 100. Tapi buat ngikutin gebukan double pedal yang cepat dari Kirisu Tegomenet Trivium, ATH CKL 220ES ini terasa lebih gesit, renyah, dan ketat dibandingkan Sony X155AP atau DBA LSS 100 yang terasa lebih lambat dan agak madi. Sama halnya dengan bassline dari musik reggae seperti Three Little Birds-nya Marley. Bass ATH CKL 220ES ini bisa dibilang mantap kalau emang carinya bass yang bulat, nggak bleber, dan ringan, sehingga sentakan gitar bass terasa lebih panci dan gesit. Kesimpulannya, menurut saya bass ATH 220ES ini kurang bold atau agak nanggung, dan buat yang cari bass gede, bumi, sepertinya nggak dapat di ATH 220ES ini. Positifnya, powernya pas aja, kerasa enteng tapi empuk atau tampi, sekaligus panci, bulat, solid, ketat, dan gesit. Detail dan teksturnya juga lumayan. Sub-bassnya relatif dalam, dan rumblenya masih bisa terasa jelas di musik tertentu. Lalu punchiness atau tabokan bassnya juga baru kerasa di volume yang cukup tinggi. Untuk mid pada ATH 220ES ini terasa mundur atau recess, mirip dengan Sony atau DBA, hanya terasa lebih clear dan terpisah dari pengaruh bassnya dibanding Sony atau DBA. Suara rendah pria pada When I Fall in Love-nya Michael Bublé terdengar sedikit lebih netral dibandingkan Sony atau DBA, yang lebih hangat dan lembab, walaupun sama-sama mundur. Suara wanita pada ATH 220ES terdengar lebih maju pada suara rendah dan lebih mundur pada suara yang lebih tinggi. Walaupun begitu, suara wanita pada ATH terdengar lebih jelas dan lepas dibandingkan Sony atau DBA yang kurang plong. Misalnya pada A World to Believe In-nya Celine Dion atau Frances Stefani di Gundam 00. Suara instrumen pada Hexis-nya Two Steps From Hell terdengar jernih dan bertekstur dibandingkan Sony dan DBA. Sama halnya dengan dentingan piano pada Live Street Performance dari YouTube yang terdengar renyah, bersih, dan tajam, walaupun beberapa instrumen seperti trompet bisa terasa sedikit artifisial atau kurang alami.
Overall, mid pada ATH CKL220IS ini terdengar mundur dan berjarak, terutama terasa pada volume kecil. Clarity-nya cukup baik, ada sedikit kolorasi pada upper mid. Tekstur dan detail lebih baik daripada DBA atau bahkan Sony, tapi juga bisa terdengar agak tipis dan kasar dibandingkan Sony atau DBA yang lebih smooth. Lanjut ke treble. Treble ATH220IS ini terasa cukup cerah dan renyah, seperti suara cymbal ride dan hi-hat yang terasa cukup menonjol atau pronounce dibandingkan upper treble-nya, seperti suara cymbal crash yang kadang terasa agak roll off secara bertahap. Dentingan gitar akustik melodi seperti pada Snowdance Sadepa PP terasa renyah, crispy lah, juga terasa cerah, tapi terasa lebih tipis kalau dibandingkan Sony X155AP yang terasa lebih lembab dan tebal. Pada Spur Winter Sadepa PP, suara slack bell atau wind chime logam terasa cukup kecering, tapi lagi-lagi agak tipis. Ada beberapa suara dentingan gitar akustik melodi yang menurut saya warna suaranya agak aneh dan kurang natural. Bisa dibilang secara keseluruhan, treble pada ATH CKL220IS ini terasa cukup cerah, cukup renyah, jernih, ngecering atau sparkly, dan cukup extend, tapi juga terasa ada kesan tipis dan kurang full. Ada beberapa bagian treble yang timbernya atau warna suaranya terasa sedikit artifisial, dan detailnya juga standar aja. Sony mungkin terasa lebih mendem, tapi masih sedikit lebih natural. Untuk sound signature-nya menurut saya ATH220IS ini beneran V-shape cenderung bright, yang midnya terasa mundur, mirip dengan Sony atau DBA, dibanding IM keluaran baru seperti CCS CRE atau Lyra, atau KZ-ESX yang sedikit lebih U-shape. Karakter suara ATH CKL220IS ini masuk kategori jernih dan cerah, dengan soundstage yang cenderung sempit, tapi punya kesan kedalaman yang cukup terasa seperti di auditorium. Jadi punya kesan holografik walaupun masih di dalam kepala. Separasinya terbilang rapi dan tertata, channelingnya seimbang antara kiri dan kanan, imagingnya juga masih akurat untuk musik yang relatif santai, tapi bisa agak berantakan terutama suara simbal pada musik ramai seperti power metal. Untuk live performers misalnya Mirror Living Cartridge atau Piano Street Performer dari YouTube, ATH CKL220IS ini bisa memberikan kesan suasana yang cukup hidup dengan kesan kedalaman yang pas. Misalnya pada Mirat, posisi kita pas di tengah-tengah kerumunan dan berjarak dari panggung, dengan suara vokalis dan semua instrumen terdengar imbang tanpa saling menutupi. Suara massa pun menambah nyata suasana. ATH CKL220IS termasuk agak sulit di drive, dan di volume kecil suara vokalis bisa terdengar jauh dan terjepit oleh instrumen. Kurang plong aja rasanya. Di volume moderat, pastinya ATH bisa bernyanyi dengan baik seperti kebanyakan IM. Di sekitar 40-70% volume ponsel, sibilannya mulai terdengar, tapi menurut saya sih masih normal ya. Pada volume tinggi, ATH CKL220IS bisa terdengar agak pedas dan kasar untuk orang yang sensitif dengan treble. Ada congestion pada treble dan upper mid, sibilannya juga mulai agak menyayat. Tapi waktu saya coba volume 90% di keramaian, saya rasa masih bisa dinikmati untuk musik-musik yang nggak banyak menggunakan simbal. Untuk impresi pemakaian di awal-awal, eartipsnya cukup kaku ya, sehingga kurang enak dipakai. Tapi setelah pemakaian cukup lama, eartipsnya jadi lebih lentur dan lebih lembut. ATH CKL220IS juga cukup ringan, jadi buat yang udah nemu nyamannya, ATH ini bisalah dipakai berolahraga ringan. Tapi kalau buat saya pribadi, sebenarnya masih tetap kurang sreg dengan fittingnya yang terasa bongsor, dan sebagai pesaing Sony itu, eartipsnya yang disertakan pada ATH CKL220IS ini terasa murahan dan keras, kalau dibandingkan Sony, atau bahkan DBA LSC100. Tapi bagusnya kabel ATH terasa lebih sulit terlilit dibandingkan Sony. Tombol multifungsinya pun cukup mudah digunakan. ATH CKL220IS juga masih relatif nyaman dipakai pada volume tinggi di tengah keramaian dengan musik tertentu. Overall, impresi hariannya cukup standar aja lah. Dan sama dengan Sony, ATH CKL220IS butuh perlakuan lembut agar nggak cepat rusak. Gaming Test masih menggunakan PUBG M dengan setting default. Untuk suara langkah secara individual terdengar cukup jelas, solid tapi terasa ringan dibandingkan pada Sony atau DBA yang terdengar lebih tebal dan berat. Soundstage yang sempit dan imaging yang kurang akurat memberikan pengaruh pada arah suara langkah dari kiri atau kanan, yang terasa berdekatan dan agak sulit dibedakan pada titik tertentu. Jarak jangkau suaranya pun rasanya nggak terlalu jauh, walaupun suara dari belakang bisa cukup terasa. Untuk suara tembakan bisa terdengar cukup keras atau nyaring, seperti suara MK12 yang lebih nyaring dibandingkan Sony. Selain itu, suara kendaraan yang lewat atau suara tembakan yang bertubi-tubi terasa bisa mengaburkan suara langkah kaki. Kesimpulannya sih, ATH CKL220IS ini tetap bisa digunakan bermain PUBG M, asal bukan untuk yang kompetitif atau serius, karena walaupun kesan belakangnya cukup jelas, tapi kiri kanannya terasa agak mepet, dan ini membuat ruang lingkup permainan terasa lebih sempit. Sisi Lyra atau IDX Ultra kayaknya bisa terasa lebih baik dibandingkan ATH220IS. Jadi kira-kira pilih mana bang antara ATH, Sony atau DBA? Sebenarnya ya, ATH di harga 100 ribuan aja udah pas sih. Saya masih kaget dengan kualitas suara untuk live performance dari YouTube yang cukup hidup. Bass ATH juga cocok buat yang bosen dengan bass yang boomy. Midnya clear, treble-nya juga oke.
Sony sendiri walaupun lebih mahal, tapi tetap nggak bisa diremehin. Buat yang cari bass lebih jedum dan suara smooth, Sony X155AP bisa dipertimbangkan. Lagi pula, kenyamanan fitting dan kekedapan Sony jauh lebih baik daripada ATH220IS, walaupun sama-sama ringkih. Sedangkan untuk DBLSS 100, ya bisa dibilang downgrade-nya Sony ya, dengan harga yang lebih murah. Untuk saya pribadi, kalau dengan harga 200 ribuan, sepertinya pilihan dari Chaife IM keluaran baru bisa lebih menggoda. Misalnya CCA CRE atau CCA Lyra dengan build yang lebih kokoh dan kabel detachable. Dari segi suara pun saya lebih suka detail dari CCA CRE yang sekarang harganya 130 ribuan. Jadi ya, mungkin ini salah satu alasan ATH banding harga ya. Jadi masih worth untuk dibeli bang? Ya tergantung selera sih. Kalau Mas Bro suka suara V-shape yang bassnya nggak jedum-jedum banget, cari IM murah, ringan, dan tipe straight down biar nggak ribet nyantolin di telinga. Dan yang penting bermerek, yang teknikalitasnya lumayan oke buat live performance, dan cari tipe clear. Ear tipsnya juga banyak pilihan ukuran. Nah, ATH CKL220IS ini bisa dipertimbangkan. Tapi kalau Mas Bro cari IM yang fittingnya senyaman Sony X155AP atau minimal DBLSS 100 lah. Cari yang ear tipsnya lembut, cari kabel yang bisa dilepas pasang, cari yang kedap kayak Sony, cari yang basa jedum atau malah flat dengan mid yang rich dan maju. Cari yang jacknya L-shape buat gaming, dan kok rasanya ATH ini punya noise yang lumayan kerasa di laptop saya ya. Nah, kayaknya kalau yang kayak gini-gini ini bisa dilewatin aja Mas Bro. Dan dengan semua pertimbangan tersebut, ATH CKL220IS layak mendapatkan skor 7,73 versi Kerasoy. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat dompet menipis karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy, berapapun isi dompet, kita harus tetap asoy.